Shalom, apa kabar adik-adik? Tidak terasa seminggu berlalu dan kita kembali bertemu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Odi dan Kak Dirga, Kak Rina. Ya, kita harap semuanya sehat, tetap semangat. Walaupun masih di masa pandemi ini, kita masih mengikuti ibadah secara virtual. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa, mari kita saat teduh terlebih dahulu dimulai. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari agar kita mau tumbuh di dalam Tuhan. Pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, seperti lagu tadi, kalau kita mau tumbuh di dalam Tuhan, kita tidak hanya makan makanan yang bergizi, tapi kita juga harus mengisi rohani kita. Nah sekarang mari kita berdoa. Adik-adik tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Di hari ini kami boleh diberi kekuatan, kesehatan, dan hidup yang baru. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sambil kita tetap berdiri, kita mau menyanyi Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, selain kita beribadah, kita pun juga harus berbuat baik seperti yang ada di dalam lagu Cinta Akan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bermazmur. Mari kita buka Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kita akan bermazmur bagi Tuhan seperti biasanya. Demikian firman Tuhan menyatakan dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, Yang hidup menurut Taurat Tuhan. berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, Yang mencari Dia dengan segenap hati. yang juga tidak melakukan kejahatan. Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. sekiranya hidupku tentu,
untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Maka aku tidak akan mendapat malu Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian Mazmur kita di hari ini. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah bermazmur bagi Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sama seperti tumbuhan yang bertumbuh, maka kita pun menjadikan hati dan kehidupan kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lewat firman-Nya. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga membaca Alkitab, namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan membacanya. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mengerti dan juga memahami firman Tuhan. Amin. Adik-adik, hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Esra 7 ayat 1-10. Esra 7 ayat 1-10. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Asaria bin Hilkia bin Salun bin Sadok bin Haitub bin Armaya bin Azaria bin Merayot bin Zeraya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harum, yaitu Harum imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita telah membaca Alkitab tadi dari kitab Esra pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Pagi hari ini tema kita yaitu Aku Cinta Firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa sih? Firman Tuhan yaitu adalah bacaan yang kita baca tadi dari Alkitab. Ini adalah Alkitab. Jadi isinya Alkitab yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahkan seluruh isi Alkitab itu yang dinamakan sebagai firman Tuhan. Nah, pagi hari ini pun kita telah membaca cerita tentang Nabi Ezra. Nabi Ezra adalah seorang ahli Taurat atau ahli kitab. Nah, kenapa dia bisa menjadi ahli kitab? Yang pasti adalah Bapak Ezra ini selalu senang dan juga selalu mau untuk membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab. Ia tidak dipaksa untuk membaca Alkitab, tetapi dengan kemauannya sendiri. Tidak disuruh untuk membaca Alkitab, tetapi ia mau sendiri untuk membaca Alkitab.
Sebab Nabi Esra meyakini bahwa dengan membaca Alkitab berarti ia semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus yang selalu menolong kita, selalu menolong adik-adik dan juga selalu menolong kakak, baik itu ketika kita sakit, ketika kita mau belajar, ketika kita mau makan, kita dijauhkan dari makanan yang beracun, ataupun ketika kita mau pergi, kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan Yesus supaya kita dapat sampai ke tempat tujuan kita dengan selamat dan juga kita dapat kembali lagi ke rumah kita dengan selamat. Jadi tujuan kita mengapa kita harus mencintai firman Tuhan, mencintai Alkitab, yaitu adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mau menolong kita. Dan juga isi Alkitab yang adalah firman Tuhan, di dalamnya terdapat banyak sekali ajaran-ajaran yang sangat berguna untuk adik-adik dan juga untuk kakak. Bagaimana kita harus bersikap ataupun melakukan setiap aktivitas kita, bagaimana kita diajak untuk belajar berdoa, bagaimana kita mau diajak untuk mencintai orang tua, mencintai sesama kita, dan juga saling menyayangi, saling menolong. Semuanya telah diajarkan di dalam firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang kita punya masing-masing ini. Jadi, setelah kita belajar hari ini, baik kakak ataupun adik-adik semua, kita melihat ketekunan dari Nabi Esra. Dia mau selalu membaca firman Tuhan di dalam setiap keadaan, baik itu ketika dia sedih, ketika dia senang, dia selalu membaca firman Tuhan, dia selalu berdoa, supaya ia mau mendapat pertolongan daripada Tuhan. Dan juga Tuhan pasti menolong setiap kita yang mau selalu mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan juga berdoa kepadanya. Pagi hari ini kita mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Kita diingatkan bahwa untuk menjadi seperti Nabi Esra, supaya Tuhan dan juga kita sekalian boleh merasakan kebahagiaan dan juga sukacita yang ada di dalam firman Tuhan yang telah kita punya masing-masing. Jadi untuk itu setelah belajar dari kisah Nabi Esra dan juga pada hari ini kita diajak untuk selalu rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, karena di dalamnya terdapat banyak ajaran-ajaran yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan dan membuat kita semakin menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat untuk menjalani sekolah, untuk menjalani berbagai aktivitas adik-adik setiap hari di rumah ataupun dimanapun itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita meminta pertolongan Tuhan, dan kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk setiap penjagaan Tuhan bagi kami. Baik itu ketika kami beristirahat di malam hari dan ketika kami boleh bangun lagi di pagi hari ini, kami percaya Tuhan Yesus semuanya adalah berkat pertolongan dari Tuhan. Saat ini kami telah membaca Alkitab, bahkan telah bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami supaya kami dapat selalu rajin dan selalu mau untuk membaca firman Tuhan, supaya kami selalu dapat mengucapkan syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan lewat doa-doa kami dan juga lewat ketekunan kami untuk membaca Alkitab. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap aktivitas kami, baik itu sekolah dan juga apapun yang kami lakukan setiap harinya. Tuhan tolong supaya kami dapat melakukannya dengan penuh ketekunan, kerajinan, dan tentunya dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami, baik itu yang ada bersama-sama dengan kami di rumah dan juga yang tidak ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong kami semuanya supaya kami tetap merasakan pertolongan Tuhan dan juga merasakan anugerah Tuhan setiap harinya. Kami berdoa untuk kakak layan kami. Tuhan berkenan memberkati mereka dalam setiap pelayanannya kepada kami selaku adik-adik layan. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesabaran, supaya mereka dapat tetap terus semangat untuk melayani kami selaku anak-anak layannya.
Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami dalam masa pembangunan ataupun dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dialami. Tuhan tolong supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Begitupun dengan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong dalam setiap permasalahannya. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin kami supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kesungguhan hati. Ini kami ya Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya adik-adik dapat dititipkan kepada orang tua, lalu orang tua akan menyerahkan ke gereja. Sambil mengiringi persembahan, mari kita menyanyi lagu Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita doa persembahan. Kita satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Semoga apa yang kami berikan ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi gereja-Mu ya Tuhan, terutama untuk gereja GBI kita Harapan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkaulah Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah hari ini. Tetap kita mau bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kita semuanya belajar firman Tuhan untuk menjadi pelaku firman, membawa berita kebenaran firman Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah damai dan cemerlang. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu kita kembali berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pertolongan Tuhan dari awal hingga berakhirnya ibadah kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ini Tuhan. Saat ini kami akan melanjutkan berbagai aktivitas kami setelah ibadah ini. Tuhan berkenan memberkati supaya kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita dan juga tidak melupakan Tuhan.
Ini kami ya Tuhan, sertai kami, berkati kami, lindungi kami di hari ini dan juga seterusnya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.